Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Kali ini hari Kamis ya, tanggal 11 Mei 2023. Ini saya menjemput penumpang yang pertama di jam setengah 9 pagi. Oh ya, perlu diketahui 2 hari kemarin yaitu Selasa dan Rabu itu sepi sekali ya. Saya cuma dapat 5, dapat 6, dan ini hari Kamis saya nggak tahu. Jadi saya membuat konten ya realistis ya, supaya tidak hanya yang bagus-bagus melulu yang saya tampilkan, tapi juga kalau misalnya pas sepi itu seperti apa. Nah, untuk video ini saya mungkin penekanannya ke suka dukanya aja menjadi driver online seperti apa. Nah, nanti ini saya jemput dulu penumpang yang pertama. Nanti mungkin tidak semua penumpang saya videokan karena durasinya tuh panjang banget ternyata kalau semua penumpang saya videokan. Oke, yuk lanjut ya. Ini tarifnya 31.000 guys. Semoga dengan langsung dapat pagi ini ya, nanti semoga gacor ya. Kalau kemarin tuh jedanya lama banget ya, bisa 1 jam 2 jam, sehingga ya mau kita berangkat pagi pun ya tetap dapatnya sedikit ya. Tadi saya soalnya berhenti di situ, itu juga ada ibu-ibu yang nyegat. Terus? Saya tanya dulu, ternyata bukan. Terus ditanya namanya? Iya, saya yang nanya. Terus? Soalnya juga dia nyegat. Oh gitu. Enggak. Itu yang rumah berapa itu ya? Oke. Sudah ya Bu, ini ke Taspen ya? Iya, Taspen. Ini selesaikan dulu 31. Oke, lanjut. Jadi ini baru satu orderan ya. Jam 8.54. Yuk. Halo, kita sambung lagi. Nah, ini setelah kira-kira hampir 15 menit dari nurunin penumpang yang tadi sampai sekarang belum dapat lagi. Nah, begitulah teman-teman ya. Salah satu dukanya jadi driver online. Kebetulan saya menggunakan akun Gokar saat ini ya. Biasanya akun Gokar yang rame atau gacor itu tidak sampai 10 menit dapat orderan. Namun ini saya kira sudah hampir 15 menit dari saya drop lokasi penumpang tadi sampai sekarang muter lagi nggak dapat. Ini tandanya kalau namanya jeda atau delay ya. Kita biasa menyebutnya delay. Delay itu jarak antara satu orderan ke orderan berikutnya. Kalau jedanya lama, nah itu sudah bisa dipastikan nanti akan berat akunnya. Nah, itu penyebabnya juga saya sendiri juga masih belum bisa memastikan ya, apa memang dari akun yang kinerjanya kurang maksimal atau memang dari penumpangnya yang sedikit ya. Faktornya dua itulah ya. Kalau nggak dari penumpang ya dari akun. Tapi kalau saya sendiri merasakan dari penumpang sih ini, soalnya akun saya rasa baik-baik saja. Tidak ada indikasi cancel atau sortir ya. Wah, nyangkut. Nah, alhamdulillah. Oke, ini akhirnya nyangkut ya. Baru aja diomongin akhirnya nyangkut. Nah, ini nggak tahu, ini semoga pertanda baik, pertanda gacor, pertanda nanti bisa cepet lah orderannya ya. Semoga saja ini jemputnya di Mamahke, nganternya ke Jalan Wates. Semoga saja ini pertanda baik ya, jedanya cepet. Dan kalau jedanya cepet tuh enak teman-teman ya. Jeda cepet tuh enak. Jadi kita mau menyelesaikan orderan tuh juga cepet, jam kerja juga efisien, BBM juga efisien, pokoknya semuanya efisien lah.
dan kita nggak boring, nggak bosen nunggu orderan. Kadang-kadang yang menyebabkan kita capek itu bukan capek menyelesaikan atau nganter penumpangnya, enggak ya, tapi capeknya capek nunggu sejam 2 jam itu nggak ada orderan. Oke, kita ini jemput ke penumpang yang kedua. Saya tunjukkan. Oke, jadi kasarannya seperti itu ya. Kalau dukanya tuh salah satu seperti itu ya. Kalau sepi, nah sepi itu bener-bener kita ngelangut, nggak bisa sama sekali nggak dapat uang guys. Kalau rame ya kebalikannya. Jadi intinya gini teman-teman, jadi driver online itu tidak hanya sekedar mencari uang dengan kita menjadi mengemudi nganter dan nganter penumpang gitu ya istilahnya ya, enggak, tapi ini juga sebagai apa ya, wadah kita mencari relasi, mencari koneksi, memperluas teman ya, persaudaraan, koneksi, relasi kayak gitu ya. Jadi kita gunakan itu, jadi tidak hanya sekedar kita cari uang, tapi sebisa mungkin ya kita dapat kenalan baru, kita ketemu orang-orang baru, kita dapat pengalaman baru sambil ngobrol-ngobrol dengan penumpang kayak gitu. Jadi sisi non materialnya tuh itu. Kalau sisi materinya ya kita cari uang, dapat uang dengan menjemput dan mengantar penumpang gitu ya. Jadi manfaatkan itu bagi teman-teman yang mungkin pemula dan mau terjun di dunia taksi online, pikir baik-baik. Pergunakan semua skill kita ya. Kalau kita pintar bahasa Inggris ya bisa untuk kita komunikasi dengan turis. Kalau suatu saat kita dapat penumpang bule kan enak. Karena di Jogja itu kota wisata, semuanya kalau berhubungan dengan tour and travel itu sangat mungkin ya kalau di sini ya. Ya seperti itu teman-teman. Sukanya, kalau sukanya banyak, kita bahas dukanya aja yang jelek-jelek. Pengalaman buruk. Kalau pengalaman buruk saya selama menjadi driver online dari tahun 2017 tuh nggak ada ya. Nggak ada pengalaman buruk dengan penumpang, nggak ada. Semua penumpang baik-baik, nggak masalah. Terus kejadian trouble dengan kendaraan juga sekali saya bawa penumpang, kendaraannya cek engine-nya nyala dan tiba-tiba berbet gitu ya, nggak ada tenaganya. Akhirnya saya putuskan penumpangnya tak turunin di tengah jalan, saya lari ke bengkel. Itu sih. Kalau ban pecah, ban bocor tuh belum pernah saya pas bawa penumpang. Mesin juga ya cuma itu, cek engine nyala aja. Tiba-tiba terus nyala, cek engine-nya, saya turunin penumpang di jalan, saya minta maaf. Kayak gitu. Nah ini penumpangnya coba tak cek dulu. Di Mamake. Gokar dengan Burini, Bu. Dengan Burini? Iya, mari, Bu. Iya, Bu. Masnya minum kopi nggak, Mas? Minum sih sebenarnya, cuma Ini, Mas. oh, gimana, Bu? Bu nggak kerja? Boten. Loh, kok dapat, Bu? Hah? Nggak, tadi Memang untuk saya atau gimana ini, Bu? buat Masin, Lah, buat ibunya? saya. Enggak, saya nggak suka kopi begitu, Mas. Oh, salah beli. Bukan, cuman nggak enak kan numpang duduk gitu. Oh, gitu. Ngadem. Dari mana tadi, Bu? Terima kasih sebelumnya, Bu ya. Dalam? Terima kasih sebelumnya. Sami-sami. Enggak, rumah saya sih yang di dekat masjid situ. Oh. Cuman ntar daripada teman saya nggak tahu. Terus nitiknya di sini. J. Oh, gitu ceritanya. Ini Karena ke saya nggak tahu. daerah jalan mana? Atas ya? Ya, iya. Tak pikir kok beli kopi. Enggak, Oh. enggak, iya. Karena mau main ke rumah temen gitu, iya. Jadi dia yang orderin, Mas, matur nuwun. Oh, ini yang orderan temen, Bu? Ya, Oh, alah. saya kan nggak tahu, Mas. Geng. Ya.
soalnya adik saya semua pada kerja. Oh, ya. Saya kira ibu sendiri yang pesen ini, bukan ya? Enggak, teman saya. Oh iya iya. Jadi saya udah lama nggak ketemu, baru mau ketemu ini. Terima kasih. Yeah. Ayo ibu. Ya. Yuk lanjut. Penumpangnya baik ya, ngasih saya kopi. Dia warga Jogja, tangga saya, tapi tinggal di New York ya. Ngobrol-ngobrol tadi ya. Kasih kopi. Kopi koplo. Dia nggak suka kopi, kasih ke saya. Mantan nuwun Bu, terima kasih. Nah, ini rezekinya. Salah satu bagian dari sukanya ya, dari driver online. Dapat penumpang yang baik kayak gini, dapat tips. Kalau kadang ya dikasih makanan, kalau kita pas nganter makanan catering itu ya bisa dikasih bonus makanan. Ya salah satu ini aja sih. Oke, saya ngopi dulu ya. Oke. Lanjut. Ini masih pagi, jam 8.2 kok 8? 9.28, setengah 10. Duh, kemana ya ini ya? Karena ini jedanya terlalu lama, saya kemungkinan besar tak kembali ke kota aja, balik ke tengah lagi. Kalau di sini saya yakin deh, nanti lama banget. Ini di daerah Banyuraden. Kalau biasanya sih, kalau normal, saya kalau di Banyuraden suka nunggu di mangkal di lapangan Banyuraden ya, karena teduh, banyak pohon, nggak ada setengah jam langsung nyangkut. Tapi ini karena kondisi lagi jedanya lama ya sudah, saya nggak berani nunggu di tempat-tempat yang sekiranya sepi karena bisa nggak dapat orderan. Lebih baik tak balik ke tengah aja pelan-pelan, siapa tahu nyangkut di jalan. Oke, lanjut lagi cerita-cerita ya. Ini contoh salah satu sukanya ya, kalau kita dapat penumpang baik, diajak ngobrol juga enak, bisa suka dikasih tip. Kalau gitu, kalau dia bawa barang ya kita bantu masukin ke bagasi, nata-nata barang, ngambilin barang kayak gitu. Itu sudah wajib ya sebenarnya. Kalau penumpangnya baik pasti ngasih lebih tip ya namanya. Nah itu. Oke, kalau dukanya apalagi ya? Kalau penumpang nggak bayar belum pernah dapat saya. Semuanya penumpang selalu bayar. Malah nih saya suka ngasih kortingan. Misalnya ya bayarnya 32.000. Karena saya nggak punya kembalian ya sudah, penumpang saya suruh bayar 30.000 aja. Itu kejadian sering kayak gitu. Jadi karena nominalnya tuh selalu ini ya, nggak genap ya. Kalau Gokar dan Grab mungkin kayak pembayarannya 31.000, kayak 30.500 kayak gitu. Ada angka-angka yang mungkin kita perlu uang receh ya. Jadi kalau kita nggak punya kan repot. Nah itu kadang saya suka saya buletin aja, buletinnya buletin ke bawah. 31.000 ya sudah, saya suruh bayar 30.000 aja Pak Bu gitu. Tapi kalau penumpang yang baik ya, kalau ongkosnya 31.000 kadang ngasih 35 kayak gitu ya. Sejauh ini itu banyakan sukanya sih teman-teman ya, banyakan suka, banyakan enaknya lah. Kita bisa ketemu orang baru, ngobrol-ngobrol kayak ibu ini tadi, tukar pengalaman, tukar pikiran. Kalau penumpangnya enak sih gitu, jempol pokoknya. Oh ya, kalau penumpang yang nggak enak sih biasanya salah order tuh. Ini kan punya saya
layanannya biasa nih, go-kart biasa, maksimal 4 penumpang. Nah, itu penumpang yang salah order tuh juga ada. Pesennya go-kart biasa kayak gini, tapi setelah saya samperin ternyata dia penumpangnya 6 orang. Itu barusan kejadian kemarin. Akhirnya sudah saya samperin, cancel. Nah, itu yang nggak enaknya di sisi penumpang ya. Karena driver nggak salah, driver kan menerima orderan itu otomatis. Kita nggak tahu jumlah penumpangnya berapa, yang tahu kan penumpang sendiri dia berapa orang. Kalau merasa lebih dari 4 orang ya seharusnya pesennya yang L atau XL kayak gitu. Kalau yang 4 orang ya cukup yang biasa aja, harusnya kan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah, keteledoran penumpang itu yang membuat kita sebenarnya agak gimana gitu loh ya. Salah satunya tadi itu penumpang salah order layanan, itu yang sering masih ada nggak sering sih, tapi masih ada penumpang yang seperti itu. Dapat lagi guys, cek yuk. Ini dari toko Mas Bagong ke Malioboro ya, Plaza Malioboro tuh Malioboro Mall. Oke yuk guys. Jadi ini kalau dikatakan gacor juga enggak, menurut saya normal ini ya. Menurut saya normal. Kalau gacor itu bisa lebih cepat dari ini, nggak sampai 10 menit dari lokasi drop penumpang itu masih nyangkut, itu gacor. Kalau ada ya jeda itu normal lah ya, normal menurut saya. Oke yuk, kita menjemput penumpang yang ketiga dari toko Mas Bagong ke Plaza Malioboro. Kalau di aplikasi Plaza Malioboro, tapi itu Malioboro Mall sebenarnya. Dulu namanya Malioboro Mall, sekarang dibagi dua, yang sebelah belakang itu Malioboro Mall, yang sebelah barat atau jalan Malioboro itu namanya Plaza Malioboro. Karena sudah berganti kepemilikan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau penjemputannya itu masih range-nya jauh, itu berarti normal atau gacor. Tapi kalau jemputannya deket banget, hanya berapa meter, berapa puluh meter, itu malah bisa pertanda go-kartnya menuju ke arah Anyep ya. Karena pengalaman saya gitu. Justru kalau jemputannya jauh itu menandakan malah gacor. Kalau deket banget, nah itu malah pertanda nanti bisa sepi. Kayak gitu. Wes tak titeni. Kayak gitu. Dan ini cuacanya ya ampun panasnya guys. Ini kopinya masih dari ibunya tadi. Ini jam 10 pagi, cuaca panasnya kayak jam 1, jam 12 siang. Ini dengan Ibu Charlie betul ya? 22. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, oke, lanjut. Drop di Mall Malioboro ini. Nah, kembali lagi ke cerita-cerita. Jadi bagi teman-teman yang mau terjun di dunia driver online, itu tentukan dulu mau dominan di aplikasi apa. Kan ini ada 4 aplikasi ya setidaknya ya. Ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, ada InDrive. Nah, kalau mau punya semuanya sih, 4-empatnya sih nggak masalah. Cuma saya rasa yang bagus itu adalah kalau kita main fokus di salah satu saja. Karena pengalaman saya itu nggak ada orang yang 4-empatnya itu dipakai semua, nggak ada. Pasti salah satunya nanti istilahnya nggak dominan lah, pasti dominan hanya satu, entah itu Gokar, entah itu Grab ya. Dan yang paling umum ya 2 itu ya, antara Grab dan Gojek itu. Kalau untuk InDrive dan Maxim itu hanya untuk pelengkap aja deh.
hanya untuk main-main istilahnya. Kalau untuk nyari uang bener-bener ya dua itu, Grab dan Gojek. Nah kalau saya pribadi ini fokusnya di Gojek, Gokar ya. Sekali lagi mobil saya jelaskan lagi, ini Daihatsu Ayla teman-teman ya, Daihatsu Ayla 1000 cc tahunnya 2015. Ya sudah agak tua memang ya. Nah, jadi sejarahnya saya dulu bisa jadi driver online itu adalah saya nggak sebenarnya iseng ya. Karena dulu saya beli mobil ini tuh di tahun 2015 itu transportasi online Grab, Gojek dan sebagainya itu belum ada ya. Di tahun itu belum ada, dan saya beli mobil ini untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk saya daftarkan di online. Untuk memang kan dulu pada waktu tahun 2015 kan lagi gencar-gencarnya LCGC ya, kayak Ayla Agya, Datsun kayak gitu ya. Pas banyak promo murah lah mobil-mobil LCGC pada waktu itu. Nah, saya beli memang untuk saya pakai pribadi di tahun 2015. Nah, kemudian singkat cerita di tahun 2017 ada nih pembukaan driver Grab. Nah, ya udah saya daftarin mobil saya. Pada waktu itu di tahun 2017 itu seingat saya semua mobil yang nggak ada ketentuan lah istilahnya, cuma tahun aja yang ketentuannya. Tahunnya pada waktu itu paling tua 2010 apa ya kalau nggak salah ya. Nah, mobil saya 2015 masuk. Nah, udah saya daftarin. Pada waktu itu kayaknya sedan pun bisa, cc pun nggak dibatasi ya, 1000 cc lah. Udah singkat cerita saya daftarin. Saya punya aplikasi Grab pada waktu itu dan hanya punya satu aplikasi. Akhirnya jalan Grab dari 2017 sampai hari ini. Kalau Gokar saya ya paling hampir 2 tahun lah ya, di tahun 2022 bulannya lupa saya, Februari atau apa ya, setahun lebih lah, hampir 2 tahun sejarahnya gitu. Karena dulu pada waktu tahun 2017an itu saya nggak ada informasi daftar Grab, nggak ada. Ada informasi pendaftaran nggak ada informasi pendaftaran Gokar, saya kurang informasi. Ada informasi pendaftaran Gokar namun harus melalui vendor, dan mobilnya itu harus 3 baris dulu tuh ketentuannya, harus 3 baris dan cc nya itu harus 1200 karena harus ikut koperasi pada waktu itu ya. Nah kan mobil saya nggak masuk, jadi pada waktu itu nggak bisa daftar Gokar. Nah setelah iseng di tahun 2022 ada pendaftaran Gokar, saya iseng daftar melalui aplikasi. Iseng aja sih sebenarnya, nggak berharap dipanggil. Ternyata malah daftar, sebulan kemudian dipanggil ke kantor verifikasi, langsung jadi akunnya. Ya sudah, akhirnya dapet aplikasi GoPartner ya, langsung narik. Pada waktu itu nggak tahu cara kerjanya ya, langsung hajar cancel. Kalau ada orderan yang nggak cocok cancel. Setahu saya sih hampir kayak Grab. Ya udah. Nah, video lengkapnya ada, cari aja teman-teman di video-video lama saya. Saya pertama kali narik Gokar itu sortir keras, karena di Grab pada waktu itu nggak bisa sortir, langsung ada peringatan ya kalau ngelewatin. Nah Gokar kan pada waktu itu masih bebas bisa sortir. Nah udah sortir, cari argo yang gede-gede ya, 50.000, pokoknya yang gede-gede yang cocok lah. Ya udah, di sana dulu 5 orderan aja uangnya udah gede. Nah, akhirnya singkat cerita sortir udah nggak bisa lagi karena ada peringatan dan aplikasi bisa off ya kayak Grab. Ya udah, maka dari itu saya nggak sortir lagi, terus mencoba aduh gimana nih, ya udah tak autobid aja lah sekalian, daripada kita sortir nggak leluasa toh, mendingan autobid sekalian aja, hajar semua argo, semua jenis layanan, semua apa titik jemput, udah hajar aja. Nah itu sih ceritanya gitu teman-teman ya. Nah ini saya akhirnya balik lagi ke base camp kampung saya sendiri karena nggak langsung nyangkut ya. Ya kalau kayak gini sih normal sebenarnya. Kalau langsung nyangkut itu gacor. Tapi kalau ada jeda setengah jam, 1 jam itu normal. Katakanlah begitu ya. Nah ini berarti ini normal, ini nggak langsung nyangkut. Tapi agak berat sih. Jadi kita mau nyelesain
banyak orderan juga akhirnya lama nanti waktunya. Ini baru 3 jam setengah 11 dan cuacanya panas banget teman-teman nih. Panasnya minta ampun nih. Mungkin sama di daerah teman-teman juga sama, panasnya minta ampun. Oke, ini tak nunggu di rumah aja. Lah gimana ya, di jalan juga nggak nyangkut nih teman-teman, tak nunggu di rumah aja lah. Oke ya, kita sambung lagi nanti kalau ada penumpang. Wah, dapat lagi nih guys. Harus balik rumah dulu baru dapat ya. Kita cek dulu ini ordernya di mana. Jangan buru-buru ya. Kalau buru-buru kita langsung nyamperin, itu kadang penumpangnya itu malah belum siap guys. Jadi santai aja lah. Kalau kita udah tahu lokasinya nggak begitu jauh, santai. Karena kita langsung jemput malah pengalaman saya tuh penumpangnya tuh belum siap. Yuk lihat dulu ya. Nah, 10.400 Tonytel Hotel. Deket ini tuh. Oke. Nah, sebisa mungkin diginiin ya, dihubungin dulu penumpangnya. Titik jemput sudah sesuai, mohon ditunggu ya, mohon standby. Karena pengalaman saya, kalau kita langsung nyamperin, walaupun kita udah tahu tempatnya, itu sering kali penumpangnya belum siap. Oke, ini balesin sesuai Pak. Oke, tak balesin oke. Oke. Deket ini 10.000. Aduh, kayak gini ganggu ya. Ayo, kesana yuk. Semoga ini pertanda gacor ya. Kita ngopi dulu. Habisin sekalian lah. Yuk gas yuk. Pakai masker. Saya udah terbiasa pakai masker. Kalau penumpangnya pakai masker, saya pakai masker. Tapi kalau penumpangnya nggak pakai, lihat-lihat saya pakai masker atau enggak, lihat kondisi. Nah, nih teman-teman, bagi yang mau fokus gokar untuk akun asli yang nggak bisa sortir, mendingan kita terima semua argo ya teman-teman ya, nggak usah sortir ya. Kecuali teman-teman punya akun luar daerah yang bisa sortir, itu silahkan monggo. Kalau yang akun asli mendingan kayak saya aja, semua argo diambil, nggak peduli 10.000, nggak peduli berapa ratus ribu, kalau yang gede ambil semua. Karena dengan cara ini nanti akun teman-teman bisa top performa. Oke, lanjut. Sinchan ya Pak? Iya betul. Namanya emang Sinchan Mas? Enggak. Di Progo betul Mas? Iya. Tapi Oke. dari pintu belakang bisa nggak Pak? Pintu yang Beringharjo itu? Iya. Bisa. Pintu timur itu namanya. Oh. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama Mas. Sampai ketemu lagi kalau ada kesempatan. Iya, insya Allah. Sering ke Jogja kan berarti? Makasih, Pak. Hati-hati. Iya. Oke. Apa. Ya. Yuk. Nah itu guys, contoh tadi yang sorry ini saya nggak sempat bilang ke penumpang karena turunnya di sebelah yang salah gitu loh. Harusnya di tempat yang aman, di pinggir jalan, bukan yang di seberangnya ya. Jadi aman lah ya dari serempetan motor atau kendaraan lain ya. Jadi kalau misal kita mepet ke kiri, penumpang diarahin turun yang sebelah kiri aja. Kalau kita mepetnya ke kanan, ya penumpang diarahin ke yang sebelah kanan. Antisipasi nih, karena pernah kejadian nih, penumpang asal buka pintu, belakangnya ada motor, kena pintu, akhirnya jatuh motornya. Karena penumpang kan nggak bisa lihat belakang ya, asal buka gitu aja. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan sih. Hal sepele sebenarnya, tapi
kalau lalai itu berakibat fatal, nanti bisa mencelakakan orang lain dan kita sendiri driver yang rugi ya. Oke lanjut, ini baru 4 ya. Wah ini dapat lagi nih PKU Muhammadiyah. Sebentar nih saya akan tak telepon dulu ya, karena PKU Muhammadiyah itu lobbynya ada 2 sekarang, lobby IGD sama lobby rawat jalan. Ini dari PKU Muhammadiyah Ahmad Dahlan ke Krapyak. Oke, ini di lobby IGD. Soalnya PKU itu ada 2 lobbynya, yang PKU Ahmad Dahlan tuh. Lobby rawat jalan itu untuk orang check up kontrol rutin, yang itu yang di pinggir jalan depan Bata. Kalau yang IGD yang masuk itu. Kalau dulu masuk semua ya, tapi sekarang dibuat gedung baru itu untuk rawat jalan. Jadi agak susah memang yang rawat jalan itu, karena pinggir jalan mepet dan seringkali kita nggak bisa masuk ke lobbynya karena dibuat parkir. Jadi susah memang kalau yang rawat jalan. Mendingan yang IGD. Oke lanjut. Dengan Ibu Risakti, ya monggo Bu. Sudah Bu, sendiri aja? Iya. Mandiri loh ini. Iya. Tadi saya pastikan dulu di lobi ini apa yang situ Bu. Kan ada 2 sekarang. Saya malah baru tahu kemarin itu, ternyata pendaftaran tuh di sini untuk IGD, Iya. kalau yang klinik sana. Ibu tadi dari klinik tapi ya? Oh, Enakan sini sebenarnya. Mobil bisa masuk gitu loh. Kalau iya, yang sana tuh ke susu-susu tuh. iya mepet jalan banget. Kadang-kadang ada mobil parkir di depannya, jadi kita nggak bisa mepet. Ya. Sami-sami Bu. Keluarnya mundur ya Bu ya? Oh iya. Oke, sudah tak selesaikan. Nah, ini salah satu hal yang paling menyebalkan sebenarnya. Masuk perumahan, keluarnya mundur kayak gini karena nggak ada putar baliknya. Ini salah satu yang menyebalkan. Ini salah satu dukanya ya, suka duka. Nah, ini dukanya kayak gini. Kalau terang sih nggak apa-apa, kalau malam sih. Malam ya harus ini lebih hati-hati malam dan pas hujan kayak gitu ya, ngeri pokoknya. Nah, ini seringkali dapat seperti ini. Oke lanjut. Ini sudah dapat 5 ya sebenarnya. Jam 11 ya, menurut saya normal, wajar. Ini enggak gacor tapi wajar. Daripada kemarin jam segini baru dapat 3 kalau nggak salah. Jadi cerita lagi, salah satu hal yang nggak enaknya kalau kita nganter atau jemput penumpang itu masuk gang-gang sempit. Nah itu ya, itu salah satu hal yang menyebalkan sebenarnya. Gang sempit, papasan mobil nggak bisa, kondisi malam hujan, aduh, nah itu ya teman-teman ya. Kalau mobil baret, gores, nah itu udah biasa. Karena mobil yang kita pakai ini namanya ya mobil untuk cari kerja ya, untuk mobil tempur istilahnya ya. Jadi kalau kita gores, baret atau apapun ya wajar lah, karena mobil untuk kerja ya. Beda dengan mobilnya orang kantoran yang ngongrok di garasi, diselimutin, nah itu beda, bisa kinclong terus kalau gitu. Nah, ini kan mobil kita keluar setiap hari untuk cari uang. Kalau gores baret tuh hal yang lumrah. Jadi untuk mobil tempur kayak gini jangan manja ya, dikit-dikit salon, dikit-dikit poles, dikit-dikit bengkel. Enggak gitu. Pokoknya prinsipnya selama mobil itu masih bisa jalan, enak, nyaman, pakai aja. Ya kalau kita punya rezeki lebih lah, servis nggak masalah. Tapi selama mobil itu masih enak,
buat jalan masih oke, nggak ada kendala-kendala yang berarti, ya udah pakai jalan aja. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita dikit-dikit ke bengkel, dikit-dikit ke salon, dikit-dikit perawatan, ya beda. Nggak seperti itu. Kalau itu namanya cuma sampingan. Kalau untuk full ya harus ini kita menyisihkan budget untuk itu, dan nanti bisa mempengaruhi ke penghasilan kita. Kalau kita dikit-dikit ke bengkel, dikit-dikit servis, dikit-dikit salon, dikit-dikit poles, dikit-dikit variasi, nah enggak ya. Yang penting masih bisa jalan, nyaman, enak, nggak ada kendala yang berarti. Ban, rem, aki, oli oke, udah gitu aja. Kalau masalah baret, gores, kusem itu nggak masalah, hal biasa. Ya sebisa mungkin kita cari rekanan bengkel atau teman-teman yang bisa betulin sendirilah, nggak dikit-dikit ke bengkel resmi. Kalau ke bengkel resmi pasti harganya mahal tarifnya. Jadi sebisa mungkin kita cari kenalan yang bisa servis, bisa kaki-kaki, nyervis kaki-kaki, bisa nyervis AC, bisa nyervis mesin, kayak gitu ya, agar biaya maintenance bisa ditekan. Kalau ke bengkel resmi sudah pasti mahal kawan-kawan ya. Nah ini kan 5 ya, 5 orderan di jam 11. Saldo saya berapa ya? 5 orderan. Oke lanjut yuk. Wah dapat lagi. Dapat lagi, cek yuk. Di Jogjatronik, nganternya ke Gowongan. Yuk. Jangan buru-buru, santai menunggu penumpang siap dulu. Oke, nanti kalau tergesa-gesa, keburu-buru, penumpangnya belum siap, kita sampai di sana nunggu penumpang malah nggak enak, ya kan? Oke. Sejauh ini normal lah, kalau gacor enggak sih, normal. Jedanya ya setengah jam kayak gitu dari ngedrop penumpang yang sebelumnya ya. Normal lah menurut saya. Nah kalau gacor itu 10 menit langsung dapat gitu. Ini lumayan setengah jam. Normal. Lebih bagus dari yang kemarin. Nanti tak liatin yang kemarin ya, penghasilan sama berapa tripnya. Pokoknya hari ini lebih bagus lah. Seperti biasa pakai masker. Itu lobi Jogjatronik. Iya, siang Pak. Dengan Pak Santoso ya Pak ya? Iya. Berapa ya? 23 Pak. Iya. Kembali nggak Pak? Kembali 7.000 ya Pak? 5.000 aja. Oh iya. Sorry. Ya. Makasih. Sama-sama Pak. Jangan. Selesaikan dulu ya. Lanjut. Halo guys, ini saya mau nyoba lewat Malioboro. Dapat nggak ya kira-kira ya? Ini orderan yang baru 6 ya. Baru 6 di jam 11.51 ya, jam 12 kurang. Jadi hari ini nggak ada yang maraton, orderannya ada jedanya semua. Kalau ada yang maraton itu berarti gacor. Ini ada jedanya ya. Daripada kemarin tuh saya cuma dapat berapa ya, 6. Hari Rabu kemarin 6, hari Selasa itu kayaknya malah 5. Kemudian hari Senin bisa 12 kayaknya. Jadi Selasa dan Rabu kemarin yang jeblok, anjlok ya. Ini masuk Malioboro, saya coba ini nyangkut atau enggak. Ini jalan Malioboro siang hari jam 12 kurang dikit.
Sepi ya sebenarnya, nggak macet. Dapat di Grand Malioboro ke Fok Kaliurang, Jalan Dagen Grand Malioboro. Aduh, deket banget ini, untung belum kelewatan. Waduh, pas belokan Jalan Dagen, saya di pas belokannya itu langsung baca alamatnya Dagen gitu, langsung saya masuk Jalan Dagen. Grand Malioboro ya. Ini di hotel ini ya. Kita nyari hotelnya yang mana ini? Oh, itu depan. Yang go-kart atas nama Ibu Eva ya? Eva ya? Ya, betul. Ya. Nah, ini guys, Grand Malioboro The Fok. Restoran nggak ya? Nggak tahu deh, saya belum pernah ke The Fok. 38. Ini penumpang yang ke-7. Biasanya kalau ngedrop daerah sana nanti dapatnya dari sana nganternya ke semakin ke utara biasanya. Lagi Om Kapten ah. Bismillah. The Fok ya Mas ya? Iya. Ya. Yuk lanjut. Nah, ini dapat maraton sini ya, ke Panti Rapih. Tak cek dulu. Yuk gas yuk. Ini jemput penumpang ke-8 kayaknya nih. Semoga nggak di cancel ya. Kalau ini jadi, ini ke-8. Teri juga kok ini. Maraton yang dari ke-7 ke-8 maraton tadi. Nah, ini maraton yang membuat lebih cepet ya. Jemputnya di Ayam Bakar apa tadi? Di sini mapnya. Aduh, kok mana nih? Aduh. Nggak ada ya titiknya ya. Ini nih, ini ibu-ibu sepuh. Harus sabar ya ini. Oke, monggo Bu. Panti Rapih nggih Bu nggih. Ini tumben dapat jatah siang. Oh. Biasanya pagi. Ampun. Di gedung yang baru ya Bu, ya atas itu ya. Ada polisi tidur di kamar teman. Mbaknya sampai apa? Nggih. Makasih ya Mas. Iya, sami-sami Bu, 18. Pas ya Bu. Oke, amin. Sehat-sehat selalu Bu. Oke. Lanjut. Nyantol lagi. Oke, cek Carani Hotel. Oke. Stasiun Tugu. Gas. Oke, ini nggak maraton tapi jarak drop antara penumpang terakhir dengan yang ini cepet ya. Langsung aja gas. Ini soalnya tujuannya stasiun, nanti takut diburu-buru toh. Hotel Carani. Karani atau Carani nih, Prof
Herman Yohanes Sagan. Oke, dengan begitu ini penumpang yang ke-9. Dengan Mas Gandhi. Mari Mas, sini aja Mas. Ya. Ya, Mas. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, ini ngedrop di stasiun Tugu. Siang-siang juga rame ternyata ya. Kita selesaikan dulu ya. Stasiun Tugu juga rame guys. Selesaikan dulu. Oke. Yuk. Ya, ini tips lagi bagi para pemula untuk ngedrop atau nurunin penumpang di lokasi-lokasi tertentu itu kena parkir. Contohnya stasiun Tugu itu kena 5.000. Kalau bandara Yogyakarta International Airport kena 8.000. Itu ya, jangan lupa itu dimintakan kepada penumpang ya. Jangan sampai kita nanti lupa bayar parkir, penumpangnya juga nggak ngasih uang. Nah, itu kita nanti yang tombok. Ini saya dikasih 5.000 untuk bayar parkir. Oke, lanjut, ini penumpang yang ke-9. Dan di stasiun Tugu nggak nyantol ya, tumben ya. Biasanya langsung nyantol di sini. Penumpang yang ke-9. Ini baiknya penumpang yang ke-10 dan selanjutnya di videoin nggak ya? Takut nanti durasinya terlalu panjang. Lihat nanti ya. Halo, ini berhenti lagi, belum dapat orderan lagi. Masih penumpang yang ke-9 ya. Yuk kita cek orderan yang kemarin. Ini di hari Selasa ya, tanggal 9 itu cuma 5 guys. Terus di tanggal 10 cuma 6. Ini yang paling berat ya. Sedangkan di tanggal 8 bisa 12, tanggal 7 bisa 10, tanggal 6 3. Ini kenapa ya kok lupa saya ini. Sabtu itu hari apa ya? Kok cuma 3? Ya paling rame di hari Senin ini bisa 12, hari Selasanya anjlok, hari Rabunya anjlok, hari ini lumayan lah bisa 9. Jadi ini masih nunggu orderan lagi yang ke-10 dan selanjutnya. Agak lama memang ini. Ya begitulah teman-teman ya. Ceritanya suka dukanya. Di antaranya ya tadi kalau dukanya ya ketemu penumpang-penumpang yang mungkin nggak ngenakin, penumpang-penumpang rese yang nggak tahu jenis layanan, udah kita jemput ternyata penumpangnya berlebih. Nah itu nggak ngenakin memang ya. Terus kita jemput penumpang, penumpangnya juga belum siap, harus kita hubungin dulu di telepon atau lewat chat. Nah kalau yang enak itu ya dapat penumpang yang pengertian lah. Sebelum kita sampai ke lokasi penumpangnya udah siap, tinggal masuk mobil berangkat kayak gitu kan enak. Terus ngobrol-ngobrol enak, kita bantuin masukin barang, kita dikasih tip. Nah itu penumpang-penumpang yang pengertian. Ya besok kalau teman-teman udah ngerasain jadi driver online beneran kan bisa ngerasain sendiri lah ya. Saya ceritain panjang lebar juga teman-teman belum terjun langsung juga nanti nggak tahu apa-apa. Jadi ini cuma gambaran aja, kurang lebih yang simpel-simpel, suka dukanya seperti itulah ya. Kalau wah ini dapat lagi guys. Ini agak jauh jemputnya. Sebenarnya jaraknya deket tapi muter ya. Tak chatting dulu ya. Ini Loroto Wijaya nomor 1.
Ini kayaknya langganan ini. Ibu Abdi Dalem. Nah, ini Roto Wijaya nomor 1 itu keraton, guys. Yuk coba yuk kita anu dulu yuk, sana dulu yuk. Ini sebenarnya deket, jarak tuh deket nggak sampai sekilo, tapi muternya itu ngelewatin satu lampu merah dan itu lumayan. Oke yuk kita ke lokasi jemput ya. Hati-hati. Saya udah sampai di titiknya, beliaunya belum ada. Dulu tuh pernah tak antar ke sini soalnya. Nah sini. Dan titiknya memang di sini. Sayang sekali ini kalau sampai batal. Nah, tak telepon nggak diangkat, chatting nggak dibalesin. Mana ya? 10 menit biasa ya. Ya lokasinya tuh emang di sini, nggak bisa masuk lagi. Nah, mana ya? Aduh, kok kurang gimana nih? Titiknya tuh di sebelah sana loh guys. Tapi kalau saya nunggu di sana kan nggak ada space-nya parkir. Di sini bisanya. Aduh, mana titik gesernya tombol nggak pas lagi. Gimana nih? Nggak ada pilihan waktunya 10 menit ya. Ini udah tak kirim fotonya. Saya di sini, aduh kok beliaunya nggak respon sih. Cuma diri doang. Tak telepon juga nggak diangkat. Gimana ya? Tombol gesernya itu nggak pas. Ditungguin waktunya nggak bisa ini. Nih, Anda geser ke lokasi masih jauh dari titik jemput. Soalnya kalau saya ke sini mobil nggak bisa masuk di ini. Di gambar orang yang biru-biru ini mobil nggak bisa ke situ. Bisanya saya di sini. Gimana mau ke sini? Mobil nggak bisa masuk. Aduh, tak cancel aja apa ya? Ini tapi performa turun. Nah, soalnya kalau pilihan 10 menit nggak ada ya guys. Celaka ini. Anda geser tombol pas masih jauh dari titik jemput, jadi tidak bisa pilih alasan ini. Lah mau gimana pas mau titik jemput mobil nggak bisa masuk ke situ. Wah, pilihannya nggak ada yang enak ini. Ibunya juga nggak ngebalesin loh. Tuh. Sebelah mana ya bu? Nggak dibales, diri doang. Sudah saya kirim foto saya di sini juga nggak dibales. Gimana ini? Ini sebenarnya penumpang langganan ini. Wah, deket juga nganternya. Payah ini. Udahlah, batalin aja deh. Ngapain nunggu juga waktunya, timernya nggak ada. Payah ini. Tak telepon sekali lagi ya, tak telepon sekali lagi. Nah, ini salah satu hal yang bikin dukanya lah. Udah sampai titik jemput, penumpangnya nggak ada, dihubungin nggak bisa, di chat nggak balas, lokasi jemputnya kita nggak pas di titiknya karena mobil nggak bisa masuk. Kalau kita cancel performa turun. Nah, ini salah satunya. Dan ini kalau ini nggak diangkat, chatnya nggak dibalas, saya batalin. Nggak peduli dengan performa lah. Gimana ya, saya udah nunggu ya. Bisanya nunggu cuma di sini. Saya ke sana nggak bisa. Nggak ada space untuk mobil berhenti. Udah, batalin aja. Maaf ya bu ya, lah gimana ya, saya udah nunggu ya. Gimana ini? Aduh. Ayah.
Ya udah deh, nggak apa-apa tuh, jadi 90 kan performanya. Aduh. Ya wis. Nah, ini salah satu kejadian yang bener-bener realita ya. Baru mau tak ceritain, saya ngalamin sendiri ini. Ya kayak gini teman-teman. Salah satu hal yang menjengkelkan, udah disamperin, penumpangnya nggak nongol. Kita udah nunggu 10 menit tapi timernya nggak ada. Kita cancel, jelas performa turun. Kita udah chat penumpangnya nggak dibalas. Kita telepon nggak diangkat. Terus gimana coba? Kalau kita nyamperin sampai ke titiknya ya nggak bisa 100% di titiknya ya, karena mungkin mobil nggak bisa ke situ. Kan teman-teman tadi lihat sendiri ya, titiknya itu jauh, nggak ada jalan, mobil nggak bisa ke situ. Wah, ini nggak fair sebenarnya. Nah, ini contoh teman-teman, seperti ini kejadiannya. Saya cancel, penumpangnya dihubungi nggak bisa, chat udah nggak balas, telepon nggak diangkat, kita nunggu 10 menit timernya nggak nongol. Gimana coba? Kita udah nyamperin sampai titik loh, kita rugi bensin, rugi waktu, rugi tenaga, hasilnya zong. Itu padahal penumpang langganan itu, saya berkali-kali dapat ibu ini. Cuma saya dapatnya dari rumah ke situ, dari rumahnya ngantar ke situ tadi. Kalau jemput dari situ ke rumah belum pernah memang, karena situ itu memang daerah wisata. Jadi kita kalau ngepasin ke titiknya itu nggak bisa, harus orangnya yang agak keluar gitu loh. Jadi itu, nah ini barusan mau diomongin kayak gini malah kejadian. Ya udah, ini salah satu hal yang menjengkelkan. Ini satu orang, coba kalau 5 orang, 10 orang kayak gini, aduh, betapa menjengkelkan. Dapat lagi nih Panembahan nomor 11 tuh mana lagi. Oke ya, ini daerah saya sendiri, ini ke AMC Panembahan nomor 11. Oke ya, coba ini juga penumpang langganan nih. Biasanya pakainya Grab, tapi nggak tahu kok ini pakai Gokar. Biasanya ngantor dari rumah ke kampus UAD, tapi ini ke rumah sakit. Ini tahu kalau ini saya ini orangnya. Ini juga langganan nih. Nah, kalau ini saya pas bisa berhenti di depan rumahnya. Nih, di sini tempatnya. Nah, rumahnya ini. Dah, saya berhenti di sini nunggu 10 menit nggak ada cancel. Tapi ini langganan kok. Tapi biasanya pakai Grab. Ya, tapi lagi-lagi ya kayak gini ya teman-teman ya. Kita udah sampai cepet-cepet, penumpang belum siap, bahkan belum baca chatting kita. Kayak gini hal-hal yang juga sebenarnya menyebalkan, karena buang-buang waktu nunggu penumpang. Kita kan AC juga nyala, penumpang belum siap. Ya ini masih nunggu nggak tahu sampai berapa menit ini. 2 penumpang kok, agak gimana gitu. Ini juga baru centang 1 ini. Yap, ibunya. Mari Bu. Grab ya? Ya, mari Bu. Ke AMC? Nggih. AMC Biro Prajan. Iya. Mau hujan deras ini Bu soalnya. Sudah Bu, sendiri aja Bu. Iya. Hati-hati Bu. Ye, sami-sami Bu, ke atas. Lancar ya? Ye, amin. Matur nuwun, sami-sami Bu. Nah, selesaikan yuk. Ini ibu langganan juga. Ini cuaca malah mendadak mendung. Yuk lanjut, ini ke 10, 11, 12. Nggak langsung nyantol ya, mendung sekalipun ini. Ini cuaca gerimis-gerimis kayak gini ya juga nggak langsung dapat ya guys. Biasanya kalau, waduh ini dapat ini. SDMU Suronatan. Oke, SDMU Suronatan.
Oke. Pak Heru. Iya. Nggih. Sudah, Bu? Udah. Oke, ini udah tak turunin penumpangnya. Yuk lanjut yuk masuk gang-gang kayak gini guys, hujan-hujan. Cuaca sudah mulai hujan ini, tapi nggak deres, cuma mendung banget merata. Lalu ini langsung dapet UAD kampus 4 ya. Yuk samperin yuk. Ini agak muter nih soalnya kalau lewat jalan yang dekat malah macet. Agak muter aja nggak apa-apa ya. Sabrina? Ya. Oke, Sabrina. Oke. Oke. Oh my god. Hojo. Seventeen. Cukup ya? Ya. Oke. Kelebihan. Enggak apa-apa. It's okay. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. 我没有伞。OK. Terima kasih, Pak. Hati-hati. Ya, sama-sama. Yo. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dapat cewek-cewek asal Cina ya, Tiongkok. Kuliah di sini. Yuk kita selesaikan dulu ya. 17.000 ini. Yuk. Aduh. Ini saya cek dulu nanti dapat berapa ininya. Oke, kita cek ya. Tripnya udah 12. Insentifnya berapa ini? Wah, 200 guys. $195. Berarti nanti si Gokar nambahin 4.000 ya. Ini 195 600 ya, 4.400. Ya udah gitu aja. Nggak usah lanjut. Poinnya udah cukup. Nih. Target tercapai. Mission accomplished. Ya, jadi ini kan 200-nya kurang dikit nih. Jadi nanti ditombokin si Grab. Si Gojek, Gokar. Garansi ya. Udah gitu aja. Jadi on beat hari ini totalnya jadi agak ruwet memang ya. 12 trip, harusnya 13 nih. Tapi ada batal satu. Pertama tadi di jam 8.24, saya setengah 9 lah, terus 9.05, terus 10, terus jam 10.27, terus jam 10.38, terus 11.22, terus 11.46, terus 12.10, 12.31, jam 7 ya. Ini kok janggal, ini jam 7.00 ini apa ini? Nah ini yang batal tadi, yang jemput ibu-ibu nggak nongol. Terus di jam 13.36, 13.55, 14.24 terakhir. Ini jam berapa kok bisa jam 07 di sini? Coba error ini. Padahal siang ini loh. 07 sampai nggak tahu ini error ini. Oke, pendapatan bersih 200.000 gitu aja ya.
dompetnya saldonya 26. Oke. Jadi demikian onbit hari ini, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Saya udah cerita tadi suka dukanya ya. Jadi suka dukanya narik ya kayak gini. Kalau dapat penumpang yang oke, ya bikin happy, nyenengin, bikin seneng lah ya. Kalau dapat yang nggak oke ya sudah. Kayak gitulah pokoknya. Itu hal-hal yang basic. Kesimpulannya adalah kalau teman-teman mau narik ya daftar aja. Nanti biar bisa merasakan sendiri bagaimana pahit manisnya mencari uang di jalan. Ya, kayak mobil baret, kayak mobil gores, mobilnya kusem, itu udah hal biasa ya. Jadi jangan harap mobilnya mulus terus kalau kita udah terjun di online ya. Itu pesan saya. Terus sebisa mungkin tahu mekanik yang bisa diandalkan dan harganya terjangkau. Jangan ngandalin bengkel resmi. Kalau ngandalin bengkel resmi jelas boncos, nggak masuk ya hitungannya. Itu aja. Carilah mobil yang irit dan efisien, itu juga pesan saya. Terus kalau udah punya akun ya rajin-rajinlah narik, biar tahu dulu lah, biar adaptasi bagaimana kita mengoperasikan aplikasi, map, kendala-kendala kayak tadi. Misalnya kita udah sampai di lokasi jemput tapi penumpangnya nggak nongol, itu apa yang harus dilakukan ya. Itu contohnya ada di video tadi ini kejadian beneran nih. Saya bahkan baru kali ini seperti itu ya, sampai di lokasi penumpang nggak bisa dihubungi, di chat nggak bisa, nggak bales, telepon nggak diangkat. Padahal saya udah di titik jemput, mau ngepas di titik jemput juga nggak bisa karena mobil nggak bisa masuk ke situ. Ya udah, pilihan waktu 10 menitnya nggak ada, akibatnya cancel dengan ganjaran performanya turun. Itu aja teman-teman ya, nanti bisa didiskusikan di kolom komentar. Jangan lupa follow juga IG-nya ya, Sopir Taksi Online. Terima kasih. Subscribe juga jangan lupa. Semuanya subscribe, like, komen, share video ini juga boleh jika tidak bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sopir Taksi Online mantap.